Ada masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan, Ya. ada lagi satu benefit yang saya lihat ya, bahwa skuad tim nasional kita yang ada di Eropa bermain di klub-klub level atas. Level atas, ya betul. Ini kan satu keuntungan buat Coach JH di sini. Iya, bukan juga keuntungan, saya pikir ini suatu hal yang luar biasa. Dia datang ke Indonesia dan kita di Asia Tenggara, mungkin tidak ada pemain-pemain lainnya ada di Asia Tenggara yang bisa bermain di 4 klub besar. Iya. Nggak ada. Mau Thailand, mau Vietnam, nggak ada. Nggak ada. Ini bermain di Serie A, nggak ada pemain lain kecuali Indonesia ada 2 di situ. Iya kan, termasuk Emil Audero di Cremonese dan di Sassuolo dengan Jai kan. Kevin Dix di Gladbach di Bundesliga. Calvin Verdong. Ya, di Sebentar, Liga. Bung, saya potong. Federasi membuka kesempatan Coach JH untuk mencari potensi pemain-pemain lain. Betul. Iya. Artinya ini kan punya impact. Iya. Ada pemain-pemain naturalisasi juga yang harus tersingkir dengan masuknya. Iya kan harus fair. Kalau dia ingin membangun tim yang kuat, datang yang lebih bagus, misalnya yang datang misalnya contoh kita bicara kompetisi internal kan itu. Misalnya Pascal Struijk muncul yang menjadi pemain inti di Leeds United. Yang Liverpool aja susah untuk menang, MU bisa menang. Nah kalau dia datang pasti satu tempat dia dapat dong. Nah kita kan punya 3 pemain belakang. Nah siapa? Kita kan tergantung. Bek kiri kita aja 3 naturalisasi itu diaspora. Jadi kalau mau bilang naturalisasi akan datang, ya kalau dia bagus-bagus semua, potensinya bagus-bagus Kalau semua. dia rekrut 3 pemain, ya berarti harus dikurangi 3 pemain naturalisasi yang ada. Betul Dan tidak? harus siap. Kembali pelatih adalah yang bertanggung jawab memilih pemain, menurunkan strategi seperti apa dan mempertanggungjawabkan hasilnya itu. Jadi kalau dia mencadangkan pemain diaspora itu pilihan dia karena itu strateginya dia. Iya dong. Siapa yang terbaik dia yang bermain. Bukan melulu kualitas tapi persiapan. Apakah kondisi dia secara fisik bagus sebelum bertanding, mental dia bagus apa nggak bertanding? Oke. Itu menentukan setiap pelatih menentukan starting line up dan wajar dengan banyaknya pemain diaspora sekarang berapa banyak yang jadi cadangan. Banyak itu. Termasuk juga pemain lokal tentunya juga. Oh iya pasti. Karena dia juga akan memantau Liga Super toh. Iya. Ya tugas dia kan datang ke sini kan untuk bisa mendapatkan pemain-pemain juga lokal yang bagus. Untuk bisa ada terutama di depan kan. Jadi siapa pendamping misalnya Ole Romeni. Nggak ada, kalau di belakang mungkin banyak. Padat di belakang. Oke. Bung Ropan, menyinggung soal result dari drawing AFF itu. Nah ini kan walaupun bulan Juli paling tidak kita bisa melihat ya. Buat Coach Dia sendiri ini gimana hasil ini? Dia kan nggak tahu nih piala apa ini. Iya pasti dia kan juga tahu sama sekali kan. Dan banyak yang menginginkan melihat bahwa ini bahaya kalau kita ketemu misalnya dengan Thailand, dengan Malaysia satu grup ya, atau Vietnam, Malaysia, Indonesia, itu kan akan sengit pertarungan. Tetapi kemudian di sana dalam undian grup A kita ada di sana bersama dengan juara bertahan Vietnam, ada Singapura, ada Kamboja, dan pemenang antara Brunei Darussalam bersama dengan Timor Leste. Jadi saya pikir ini grup yang oke lah buat John. Menguntungkan. Sangat menguntungkan dan untuk bisa lolos ke semifinal ada paling tidak semifinal dulu kan, karena 2 teratas yang diambil setiap grup, untuk bisa lolos. Kita jangan dulu bicara final ya, terlalu kepagian tentunya, tapi dia harus bisa mendapatkan 1 di antara 2 jatah yang ada di grup A. Ya pasti mungkin 1 Indonesia, 1 Vietnam. Nah ada keuntungan buat JH bahwa kita bermain dengan Vietnam itu bermain di Jakarta, bermain di GBK. Itu keuntungan, dan Vietnam akhir-akhir ini sulit untuk bisa mengalahkan kita, apalagi kalau bermain di GBK. Nah itu kunci daripada kita bisa bermain di Hanoi. Kita juga menang dengan Jai Isas dengan 3-0 waktu itu. Tapi U23 mereka menang loh di Senayan. Luar biasa. Iya, 2 tahun lalu kan kita dikalahkan Vietnam ya. Iya. Di AFF sampai kita tidak keluar dari fase grup. Kita tidak berhasil. AFF kita keluar grup. Tapi kalau dengan pemain-pemain yang ada, yang sekarang yang ini, saya yakin, Boy. Makanya saya katakan bulan ini sebenarnya bisa kita full squad kecuali pemain-pemain yang menjadi inti di Eropa sana. Dia sulit keluar karena precision kan di dia. Jadi kalau jangan harap Jesus main dulu lah, jangan dulu lah, karena dia mengamankan posisinya di klub. Tapi yang di luar itu mungkin masih bisa lah. Masih banyak. Sandi ada, Sain ada di Buriram, ya kan? Bisa. Mungkin Ivar di Extra Divisi kan di Liga kedua masih ada Nathan Chow masih bisa main. Di sini ada Tom Hai, ada Eliano, ada Jordi. Joe Pelupesi masih bisa datang di kasta kedua kan di Belgia. Apalagi bermain di Juli kan, mungkin sudah masuk Agustus agak repot. Tapi kalau kita bermain di Juli masih oke lah. Ini related dengan threat ya, ancaman ya. Tadi kita bicara strength, bicara weakness, bicara open threat. Nah, threat kita ini ancamannya ternyata kita tidak mengantisipasi kemajuan negara-negara lain seperti Filipina,
seperti Vietnam, Thailand, mungkin juga Laos dan Kamboja. Boy, saya di Asia Tenggara ya, saya bagi 3 kelompok. Kelompok teratas itu Thailand, Vietnam, Indonesia. Oke. Kita udah nggak boleh lagi inferior terhadap 2 negara ini, karena sebelumnya kita langsung pas gitu Thailand langsung nunduk tuh. Takut ya. Langsung takut tuh. Saya tanya sejumlah pemain yang pernah lawan Thailand, langsung aduh gitu. Vietnam kemudian aduh. Tapi sekarang udah enggak. Mereka yang takut sama kita. Di bawah 3 ini ada Malaysia, Singapura, dan Filipina yang sedang berkembang. Dan di bawahnya kemudian Kamboja, Laos. Tapi yang sangat-sangat melesat itu kan Vietnam. 2015 mereka membangun fondasi sepak bolanya menuju Piala Dunia U20 dan berhasil. Dan sekarang lihat tim senior mereka banyak diisi U23. Diisi U23. Ya. Dan lihat kemarin U23 mereka main di Piala Asia. Kan? Right, betul. Wow. Lolos kan? Saya membayangkan kalau tim Gerald Van den Berg diadu dengan Vietnam di putaran final yang sekarang di Arab Saudi, mungkin kita akan lus-lus dada betapa Asia Tenggara satu ini kok bisa tiba-tiba melejit untuk usia U23. Tapi kita lihat U23 kita di SEA Games, kita kan menganggap ini wow. Sebelum berlaga kan Bung Ropan, ada Ivar Jenner di situ, ada Zylstra di situ. Kita menganggap wah ini kita. Ternyata apa hasilnya? Lawan Filipina aja kita kalah, Bung. Artinya ya tadi kita Filipina maju, kita maju sekali Filipina dalam hal ini. Kita lupa. Treatnya di situ. Negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara itu bergerak pesat, Bung. Iya. Kita asik sendiri, kita pikir kita udah hebat banget. Gimana, Bung? Ya, saya setuju itu. Kayak seperti pepatah apa? Katak dalam tempurung. Kita merasa dengan banyaknya diaspora yang kita datang, dengan kepelatihan terbaik sedunia ini yang kita miliki, itu kan menurut beliau kan ini pelatihan terbaik sepanjang sejarah. Kita lupa, kita asik dengan mabuk dengan pujian, negara lain bergerak dengan pembinaan. Bung Ropan, apa yang Bung Ropan lihat ketika U23 kita lawan Filipina? Apa yang Bung Ropan tangkap dari pertandingan itu? Terlalu overconfidence pertama, terlalu yakin kita. Sorry, kita bicara Filipina dulu lah. Tapi kalau bicara Filipina mereka sangat baik. Pesat sekali. Cara organize, cara permainan mereka, transisi permainan bagus, rapat, build up, disiplin mereka untuk bermain bola, dan mereka tidak takut, tidak panik melawan kita. Sangat passing juga mereka terukur dengan baik. Jadi kelihatan sekali bahwa memang mereka berkembang dengan luar biasa. Dan kita kan pingin tadinya kan bisa menang melawan Filipina, tapi ternyata sulit untuk bisa mengalahkan mereka. Sama-sama banyak naturalisasi. Iya kan, mereka juga naturalisasi, tapi cara bermain mereka ketika menghadapi kita kelihatan ini tim yang nggak takut megang bola, berani nahan bola. Dulu kan direct. Kemarin itu mereka berhasil mancing pemain kita dan mereka mengelola bola. Pertahanan kita makin maju, mereka ambil keuntungan. Jadi masih berlaku nggak, Bung Wes katakan bahwa 3 kelompok di atas tuh Vietnam, Thailand, Indonesia ini saat ini masih. Saat ini masih. Sementara Filipina di bawahnya, diam-diam muncul. Fase grup Vietnam susah payah mengalahkan siapa? Laos atau Kamboja? Hanya menang 2-1. Ya. Artinya apa? Laos atau Kamboja pun meningkat, Bung. Betul. Tapi ini kan kita bicara waktu itu Om bilang di U level di bawah, bukan tim senior. Iya, betul, kan? Betul. Walaupun nanti Vietnam itu akan dihuni juga oleh pemain-pemain senior, tapi kalau kita dengan melihat berkaca dengan pemain senior yang ada saat ini, kita masih ada. Bung Ropan, tim senior nanti yang ada di AFF, apakah ada Jaises? Nggak ada, Kor? Nggak yakin saya. Nggak yakin kan? Apakah di situ ada Ole? Nggak yakin juga. Kalau nggak ada Jai, nggak ada Ole juga, saya pikir kita masih bisa bersaing dengan apa ada yang sekarang, Boy. Selama cocok ya strateginya. Strategi kan di John Hetman. Selama di sana ada misalnya Tom Hai bermain, ada Eliano bermain, saya masih yakin masih ada Rido, masih ada kan? Kita masih punya kekuatan, masih ada Sandi, masih ada Sain yang bisa bermain, masih kuat, ya. Masih ada Yori bisa bermain. Ya apalagi kalau ada misalnya Ivar ikut bermain, Nathan Cho ikut bermain, masih oke. Yang lain oke. Nggak main Kevin Dix, Calvin nggak bermain, nggak. Ya nggak apa-apa. Saya pikir kita masih bisa bersaing kok di Piala AFF, gitu. Kalau bicara di level senior ini. Beda kali 2-3 memang sangat tertinggal kita kalau 2-3. Melihat dengan Vietnam main, wah ngeri. Gitu. Kita break lagi Bung Ropan, Bung Wesley. Kita kembali setelah pariwara.